إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran yang tercantum dalam surat Al-Kahfi. Kita sampai di ayat yang ke-17 di bagian yang kedua. Karena di bagian yang pertama kita membahas tentang bahwasanya matahari lah yang mengitari bumi, bukan bumi yang mengitari matahari. Sehingga dalam ayat 17 bagian yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan matahari lah yang bergerak, bukan bumi. Dan setiap yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, maka kewajiban kita adalah mengimani kabar tersebut. Kita membenarkan kabar tersebut. Dan ini adalah sifat dari orang-orang yang beriman, sifat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan mereka lah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan hudan lil muttaqin. Mereka lah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman terhadap semua kabar dari Allah, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tunduk patuh membenarkan semua kabar tersebut. Walaupun ada teori-teori yang kemudian berlawanan dengan kabar dari Allah, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan yang ada di dada kita lah yang akan menuntun kita untuk menyatakan bahwasanya kita membenarkan kabar dari Allah dan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua dari ayat ini adalah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlilillahu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka dia tidak akan mendapatkan penolong
dan tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut. Dalam ayat ini sangatlah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya setiap dari kalian adalah sesat. Setiap kalian adalah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali siapa yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah yang menjadikan hati orang tunduk dan patuh kepada Allah, menerima kebenaran, menerima hidayah dari Allah, bukanlah karena kepintaran seseorang, bukanlah karena kecerdasan seseorang, akan tetapi itu murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan keimanan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk diberikan hidayah, maka tidak ada yang mampu untuk memalingkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dari sirah Nabawi kita dapati bagaimana orang-orang yang jauh tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukanlah kerabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keimanannya. Akan tetapi orang-orang yang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mati di atas kekufurannya. Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang tinggal di padang pasir yang jauh dari kota Mekah, akan tetapi ketika mendengar akan adanya seseorang yang mengingatkan manusia supaya manusia bertauhid, dia datang ke kota Mekah, berdiam diri di kota Mekah berhari-hari, tidak ada yang memberikan jamuan kepadanya, tidak ada yang memberikan jamuan. Dia tunggu mana orang yang menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Dia pelajari kota Mekah, dia hanya mencukupkan diri dengan minum air zam-zam saja, berhari-hari tidak makan. Sampailah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh ini Muhammad. Kemudian beliau ucapkan salam, assalamualaikum, dan kemudian beliau menyatakan keislamannya. Tidak ada hubungan kekerabatan dan kedekatan sama sekali dengan Nabi. Allah yang memberikan kepadanya petunjuk. Salman Al-Farisi dari negeri Persia, dari seorang ahli agama dari negeri Majusi, bapaknya ahli agama, penjaga api untuk agama Majusi, kemudian berpindah dari tempat ke tempat, dari negeri ke negeri, dari menjadi orang merdeka berubah menjadi seorang budak. Dalam rangka apa? Mencari kebenaran, ditundukkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberikan petunjuk. Sebaliknya orang-orang yang dekat
Dan orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengenalan, bahkan termasuk dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi. Jadi pamannya Nabi itu yang bertemu dengan Nabi ketika Nabi menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul ada 4. 2 masuk Islam dan 2 tidak beriman, kafir. Dan uniknya yang mati di atas kekufuran dan tidak beriman, kedua-duanya nama yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Talib. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, hambanya Uzza. Abu Talib nama aslinya siapa? Abdul Manaf, hambanya Manaf. Nama kesyirikan bukan? Nama kesyirikan. Akan tetapi yang tidak ada nama kesyirikan di dalamnya seperti Hamzah dan Abbas. Hamzah artinya singa, Abbas artinya orang yang cemberut. Kedua-duanya memeluk Islam dan menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil siapa? Abu Talib dan Abu Lahab, kedua-duanya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kedua-duanya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab penentang pertama dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kalau beliau kita menghormati ya. Abu Lahab ini dia pamannya Nabi dan besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2 putrinya. Begitu Nabi berdakwah kepada tauhid, langsung diperangi oleh Abu Lahab. Dan satu-satunya pembangkang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu sekali pembangkangan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk menyatakan bahwasanya Nabi adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali membangkang dan langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni api neraka hanyalah Abu Lahab. Paham enggak? Orang yang membangkang kepada Nabi, kemudian dengan sekali pembangkangan, kemudian Allah vonis dia sebagai penghuni api neraka, hanya Abu Lahab. Adapun yang lain-lainnya tidak Allah vonis. Umar bin Khattab itu keras kepada kaum muslimin, eksekutor. Khalid bin Walid adalah orang yang dengan jeli melihat celah yang menganga di hadapan dia ketika pemanah-pemanah meninggalkan bukit pemanah. Khalid bin Walid apa langsung divonis sama Allah? Tidak. Hanya satu, Abu Lahab. Ketika Nabi mengumpulkan dan mengatakan dia utusan Allah, maka Abu Lahab bangkit. Saya mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ini ponakan sendiri, anak saudara dia. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana, apakah karena hal yang sepele ini kau kumpulkan kami? Langsung Allah vonis pada saat itu juga. Ketika di tengah kumpulan itu juga Allah turunkan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sungguh binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Langsung divonis oleh Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat untuk dirinya hartanya dan apa yang dia miliki, anak-anaknya. Saya selana dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang api neraka itu miliki lahab, percikan api. Abu Lahab dijuluki Abu Lahab karena apa?
karena beliau saking gantengnya, saking cakepnya, saking putihnya kemerah-merahan, maka dijuluki oleh orang-orang Arab sebagai Abu Lahab, orang yang di wajahnya ada api yang berpijar saking tampannya. Allah katakan dengan julukan itu dia pun mendapatkan bagian dari julukan tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran datangnya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Sehingga dengan ayat ini turun memvonis Abu Lahab bahwasanya engkau tidak akan masuk Islam sampai kematian menjemput engkau. Kapan dia mati? Kapan? Tahun 2 Hijriah. Dan kejadian ini diperkirakan tahun 3 kenabian. 9 tahun. Tidak pernah terpikirkan di kepalanya untuk menyalahkan kabar yang datang kepada Muhammad, saya masuk Islam, tidak. Akan tetapi kekafiran dan kekufuran dia semakin menjadi-jadi sehingga makin membenci Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengenal akhlak Nabi, orang yang menjadi besan Nabi, orang yang dia itu ahli bahasa Arab, ahli. Al-Quran dibacakan kepadanya tanpa tafsir, dia paham apa maksud dari Al-Quran. Akan tapi hidayah milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah subhanahu. Abu Thalib dirinya memperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga selama Abu Thalib hidup dan Khadijah hidup, tidak ada yang berani menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik, tidak ada. Tidak ada yang berani. Baru setelah Abu Thalib meninggal, maka orang-orang berani menghina Nabi secara fisik. Dan semua syair-syairnya menunjukkan bahwasanya Nabi itu benar. Tinggal pengucapan la ilaha illallah, lempeng masuk Islam, akan tapi dia enggan untuk melakukannya sehingga mati di atas kekufuran. Orang yang dekat dengan Nabi mati di atas kekufuran. Sehingga ini menunjukkan apa? Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Nabi Muhammad, engkau ini tidaklah memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cinta. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, siapa-siapa yang Allah cinta. Hidayah dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Apakah seseorang menerima ataukah tidak, murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelajaran bagi kita, Allah katakan fastahduni, mintalah hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita lakukan dalam sholat-sholat kita. Kita dalam sholat kita meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, dan minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-ghina wal-afaf. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, kepada saya minta kepada Engkau hidayah, ketakwaan, afaf, dan penghormatan diri, dan kecukupan hati. Nabi minta demikian. Maka kita haruslah lebih banyak lagi untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita untuk senantiasa berada di atas hidayah dan mati di atas hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan baginya bahwasanya dia ini tidaklah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka
engkau tidak akan mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Engkau tidak akan mampu untuk menolongnya dan memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya ketika kita melihat seseorang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjerumus di dalam hal yang sama. Yang kedua, kita memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut, dan jangan mencela orang tersebut. Jangan kita senang dengan apa yang telah dia lakukan, dan jangan sampai kita puas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, karena semua hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau membahas ayat ini, falan tajida lahu waliyan mursyida, beliau mengatakan di dalam ayat ini ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan peringatan dari Allah untuk kita tidaklah meminta hidayah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh berkeluh kesah ketika mendapati ada orang-orang yang tersesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana hidayah itu milik Allah, maka menyesatkan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Adapun usaha kita ketika melihat orang-orang yang menjauh dari hidayah Allah, kita jelaskan kepada mereka petunjuk Allah. Kita usahakan untuk mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mintakan kepada Allah supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesudahnya kita berikan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ke-17 juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sebelum dari pembahasan man yahdillahu fala mudhillalah, Allah katakan dzalika min ayatillah, inilah dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan sebagian apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, maka Allah katakan itulah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada ujian untuk orang-orang, ini adalah ujian untuk Ashabul Kahfi, bahwasanya mereka termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya, dzalika min ayatillahi man yahdillahu fahuwal muhtadi. Itulah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk, maka termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ayat-ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Akan tetapi mereka yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit. Orang-orang yang mengambil manfaat dan pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an dan utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan
memperhatikan apa yang tercantum di dalamnya dan berusaha untuk mengambil pelajaran dan hidayah sehingga menetapkan hatinya senantiasa ada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah katakan dzalika min ayatillahi man yahdillahu fahuwal muhtadi, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Pujian untuk pemuda-pemuda tersebut. Kisah ini ada pelajaran dan tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Kok kenapa banyak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang Yahudi yang mereka bangga dengan kisah ini dan mereka mengetes dengannya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui tentang kisah ini, meyakini kebenarannya dan bangga dengannya, akan tapi kufur terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan orang-orang yang mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit, tidak banyak. Sehingga ketika ada orang-orang yang masih menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, bukan tanda kekuasaan itu yang lemah, bukan. Akan tetapi kerancuan ada di hati mereka karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan, karena kejelekan dan apa yang ada di hati mereka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang kufur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 101, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun." Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tutup hatinya sehingga tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai melihat di hadapan dia siksa yang sangat pedih. Siapa itu? Contohnya Firaun. Melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak, dari Nabi Musa alaihi salam, dari tongkat berubah menjadi ular yang besar, dari tangan yang dikeluarkan dan ditampakkan kepada Firaun kemudian memiliki sinar yang sangat terang, maka Firaun makin sombong dan lemah, sehingga bukan malah tunduk patuh ketika melihat tukang-tukang sihir yang dia kumpulkan tunduk kepada Nabi Musa, tunduk kepada Nabi Harun alaihi salam. Akan tetapi semakin menjadi-jadi dan semakin dia berusaha untuk menghabisi Musa alaihi salam, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala benamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ketika sudah dia yakin bahwasanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia berkata, aku sekarang beriman. Setelah tenggelam, setelah dia berada di tengah-tengah Laut Merah, mendapati Musa dan Bani Israel bisa melewati Laut Merah dan bisa menyeberanginya, maka dia bersama dengan bala tentaranya masuk ke dalam Laut Merah tersebut. Sehingga ketika mereka berada di tengah-tengahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kembali Laut Merah. Maka begitu dia sudah mulai putus asa untuk hidup dan kembali ke darat,
maka dia mengatakan apa? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya beriman tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Padahal ketika di hadapan Nabi Musa dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Begitu binasa menjadi suatu hal yang pasti buat dirinya, maka dia mengatakan saya pun beriman dengan apa yang telah diimani oleh Bani Israel dan dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka malaikat Jibril alaihi salam ketika melihat hal tersebut tidak tahan. Dia langsung menuju ke Laut Merah, dia tenggelamkan Firaun ke laut yang paling dasar. Ditakutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang ini. Dibinasakan terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra ayat ke-59, wa atayna thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami berikan kepada kaum Thamud unta sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kepada mereka bahwasanya Nabi Saleh alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fadhalamu biha, mereka tidak beriman, mereka tidak mengambil hidayah ketika Nabi Saleh alaihi salam menyatakan unta ini adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami berikan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali dalam rangka memberikan rasa takut kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka mengambil pelajaran, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka senantiasa menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat-ayat yang kita bahas, orang-orang yang mengambil manfaat dan pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki hati yang senantiasa hidup, yang hatinya senantiasa makmur dengan ketakwaan, keimanan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka, maka senantiasa menjauh dari tanda kekuasaan Allah, dan apa yang mereka lihat menjadikan mereka makin membangkang dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua terjadi karena hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan jauhnya seseorang dari hidayah itu pun di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita yang senantiasa bolak-balik ke masjid pun memiliki sifat yang rendah hati. Sebagaimana kita dalam sujud, dalam salat kita rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala kita bagian yang paling kita muliakan dalam rangka mengharap dari Allah Subhanahu wa taala surganya. Senantiasa kita mengatakan dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la, Allah lah yang paling tinggi. Adapun kita senantiasa berada di bawah. Dan ketika orang-orang itu sujud dan merendahkan dirinya kepada Allah, merendahkan hatinya kepada Allah, Allah berikan kepada mereka kemuliaan, Allah berikan kepada mereka kewibawaan yang tidak didapat oleh orang-orang yang mengangkat dagunya ataupun bahunya dalam rangka sombong dan pongah berjalan di muka bumi. Dan orang-orang yang mereka mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
dan meyakini bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memandang rendah siapapun orang-orang yang ada di hadapannya. Bagaimanapun orang yang di hadapannya ini melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan yang mubah ataupun perbuatan-perbuatan maksiat ataupun kekufuran, maka tidak memandang rendah dan hina di hadapan dia. Dia senantiasa menganggap, bisa jadi kalau saya tidaklah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi akan seperti orang yang ada di hadapan saya. Bahkan bisa jadi akan lebih rendah dan hina apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Mau masuk ayat yang ke-18, kelihatannya waktunya sudah habis. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.